memulai diskusi eh, dari eh, PKMK UGM mengundang Ikatan Dokter Indonesia dan di mana saya sebagai host mengantarkan diskusi malam ini dan diskusi tentang kajian sejarah kebijakan kesehatan di Indonesia. Tentu banyak pertanyaan yang terjadi akibat dinamika dan dilema hubungan ini dengan pemerintah dalam sistem kesehatan nasional. Salah satu narasumber yang uh, kita undang malam ini yaitu Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adib Kumaydi, SPOT. Selamat malam, Dr. Adib. Ya, Selamat malam Kang Adi, selamat malam Dr. Isman, Mas Baha, Mbak Nila dan Mbak Dwi Asih. ya, sudah siap ya kita memulai pertanyaan-pertanyaan nanti. Dan ini mungkin saya sehabis ini menyerahkan kepada moderator yaitu Dr. Muhammad Isman Yusuf. Silakan, Dr. Isman. Baik, terima kasih Kang Hadi sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Umum PBID, Dr. Muhammad Arif Kumaydi, SPOT. Yang saya hormati Kang Hadi sebagai host KHC. Yang saya hormati tim dari Pusat Kajian Kesehatan Masyarakat FKKMK UGM, Pak Baudin dan Ibu Nila dan Bu Dwi Asih. Terima kasih atas kehadirannya pada acara dialog sejarah kesehatan pada malam hari ini yang dilaksanakan dalam rangka untuk peringatan Hari Kesehatan Nasional yang tepatnya pada hari ini tanggal 12 November tahun 2024, di mana acara ini diselenggarakan berkat kerjasama antara Departemen Kajian Sejarah dan Kepala Dokter PPID dengan tim peneliti daripada Pusat Kajian Kesehatan UGM. Diskusi pada malam hari ini akan mengangkat topik yang sangat menarik terkait dengan dinamika dan dilema hubungan ID dengan pemerintah dalam sistem kesehatan nasional dengan narasumber utama yaitu Ketua Umum PPID, Dr. Muhammad Arif Kumaydi, SPOT. Dan beliau ini tidak salah untuk dijadikan narasumber karena sejak tahun 2000 beliau sudah berkiprah di PPID, bahkan beliau sudah sempat menduduki jabatan di PPID diantaranya sebagai Kabid Organisasi PPID tahun 2012-2015, kemudian Sekjen PPID 2015 sampai 2018, kemudian Wakil Ketua Umum PPID sekaligus Presiden Elek tahun 2018 sampai 2022, dan saat ini mengemban amanah sebagai Ketua Umum PPID 2022 sampai tahun 2025 nanti. Bahkan beliau juga saat ini menjadi Presiden ASEAN Medical Association daripada dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter yang ada di kawasan Asia Tenggara. Samping itu juga beliau berkiprah di Perhimpunan dan Keseminatan, diantaranya pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat PDI dan juga Sekjen PABOI. Sehingga beliau mengetahui persis tentang bagaimana perkembangan dan dinamika daripada organisasi profesi dan relasinya dengan pemerintah. Dan insya Allah acara ini akan diisi dengan dialog dari tim dari UGM yang diketuai oleh Pak Baudin, SSM Home. Beliau ini adalah seorang dosen sekaligus peneliti di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM, dan beliau ini sudah memiliki hubungan baik dengan PPID, di mana ada 3 buku yang dihasilkan oleh PPID merupakan kolaborasi antara PPID dengan beliau, yaitu buku biografi Dr. H.R. Soeharto, kemudian buku sejarah PPID, dan juga biografi daripada Dr. Dharma Setiawan, Ketua Perkumpulan Dokter Indonesia sebagai cikal bakal ID. Insya Allah ke depan akan ada dialog terkait dengan kiprah daripada Dr. Abdul Rashid yang merupakan Ketua Pertabin, di mana kemudian PDI dan Pertabin bergabung menjadi ID. Sehingga lengkaplah nanti insya Allah Dr. Adib hasil daripada webinar daripada yang di salah satunya narasumbernya Pak Baudin itu akan menghasilkan 4 buku sejarah PPID, kemudian pendiri ID Dr. R. Soeharto, kemudian Ketua PDI Dr. Dharma Setiawan, insya Allah akan ditutup dengan biografi Dr. Ketua Pertabin Dr. Abdul Rashid. Mudah-mudahan ini menjadi kado istimewa untuk Muktamar ID tahun 2025 nanti sebagai buah karya dari kepengurusan PPID tahun 2022-2025. Kemudian malam ini juga Pak Baudin didampingi oleh asisten peneliti dari Pusat Kajian Kesehatan FKKMK UGM,
Ini Sri Kandi kita, Mbak Nila Mohana dan Mbak Dwi Asih Kartika. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Bauri dan tim untuk melakukan wawancara mendalam kepada Dr. Adib Humaydi. KMK UGM, makasih. Mungkin ini kayak ujian disertasi jadinya nih. Langsung diuji ini. Eh, Sebagai mahasiswa UGM juga nih, kan saya sekarang mahasiswa UGM juga, jadi sekarang udah siap-siap ujian tesis ini. Ya, jadi begini, saya mencoba untuk mengajak dalam sebuah, saya nggak tahu, Mas Bah sudah mendapatkan sejarah berkaitan dengan proses yang ada dua hal sebenarnya pada saat bicara praktek kedokteran ya. Di dalam kaitannya yang keterlibatan dalam organisasi profesi itu sehingga akhirnya muncul dalam sebuah regulasi. Di praktek kedokteran itu pada saat itu adalah diformulasikan untuk kemudian eh, ada yang membantu negara di dalam proses praktek kedokteran. Dan di situ masuk juga berkaitan dengan pelayanan, berkaitan juga dengan pendidikan, ya, walaupun tidak detail yang kemudian akhirnya dibuat oleh Undang-Undang Pendidikan Kedokteran 2013, tapi pada saat itu kemudian ada lembaga yang kemudian dibuat menjadi nama Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran (AIPKI). Karena sebelumnya AIPKI nggak ada itu sebenarnya. Secara institusional AIPKI itu sebelumnya itu masuk dalam yang namanya Kolegium Dokter Indonesia. Karena Kolegium Dokter Indonesia di awal pembuatan Kolegium Dokter Indonesia itu isinya adalah representasi, jadi ex officio-nya dari wakil-wakil dekan satu dari seluruh fakultas kedokteran. Sehingga itu terrepresentasi dengan Kolegium Dokter Indonesia. Nah, kalau kemudian yang saya artinya ini bicara pengalaman pada saat yang saya alami pada saat itu, ada sebuah proses bahwa negara ingin ada sebuah regulasi karena kita nggak pernah punya ada regulasi sebenarnya terkait dengan medical practice di Indonesia gitu loh. Karena kalau kemudian kita bicara apakah ada board medical council yang ada di Indonesia? Nggak ada. Apakah ada kemudian selama ini organisasi profesi ya ID dan juga mungkin dengan perhimpunan-perhimpunan spesialis sudah menjalankan tugas dalam konteks semua pembinaan, bahkan kemudian bicara terkait dengan pendidikan pun itu tanpa ada payung regulasi sebenarnya. Sehingga dulu kalau bahasanya Dr. Merdias itu pernah sampaikan ke saya dulu lulus dianggap selesai neurologi, saya cuma dikasih surat di kertas resep oleh Prof. Mahar Marjono, kemudian beli, kamu nih surat ini bawa bahwa kamu sudah menjadi dokter neurologi. Seperti itu ceritanya. Jadi nggak ada memang payung regulasi yang kemudian akhirnya ada yang kemudian disebut sekarang itu sertifikat kompetensi, itu nggak ada. Nah, proses yang di dalam pendidikan pun, mamanya ada seorang dokter yang ikut ke salah satu profesor, namanya Profesor Bedah. Dia ikut sekian tahun, oke, kamu udah bagus nih, udah kamu lulus. Tidak ada itu sebuah pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan itu. Bahkan kalau ada nanti mungkin saya share juga, ada cerita yang pernah disampaikan oleh salah satu tokoh di dalam pendidikan, yaitu Prof. Samsu Hidayat. Beliau pernah nulis di dalam buku tentang Sewindu Konsil Kedokteran Indonesia. Dia menceritakan eh, gagasan sampai terbitnya Undang-Undang 29 2004. Ya, tahun 76 ini nanti mungkin detail nanti bisa saya share terkait dengan ini. Di tahun 76 ada sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada beliau pada saat pertemuan WHO Sharo, jadi World Health Organization Southeast Asia Regional Office di India, karena kantornya memang Sharo di India. Apakah di negara Anda ada badan dengan kewenangan undang-undang yang dapat menjamin mutu setiap dokternya akan melakukan praktik kedokteran? Itu sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada beliau pada saat itu. Jadi yang dimaksud itu adakah medical board? Nah, kalau di US ada medical board, ya.
Di di Inggris ada British Medical Council, ya, dan sebagainya. Yang itu kemudian akhirnya nggak ada. Nah, di tahun 76 sudah ada sebuah pertanyaan itu kepada Prof. Samsu pada saat itu. Dan kemudian tahun 78 beliau membuat yang namanya konsorsium ilmu kedokteran. Ya, itu yang nanti kemudian akan berkembang menjadi konsorsium Health Science atau CHS. Jadi badan non struktural. Dibentuk oleh siapa? Dirjen Dikti pada saat itu, yaitu tahun 72 gitu loh. Nah, itu yang kemudian beliau punya kantor, mengelola sendiri, mencari duit sendiri, independen lah. Yang itu kemudian bentukan negara yang kemudian dilakukan atau diorganize dengan waktu pada saat itu Prof. Samsu sebagai koordinatornya. Ini mirip dengan sekarang sebenarnya. Mirip dengan sekarang yang dibuat oleh negara saat ini pada saat bicara membuat kolegium di dalam regulasi disebut independen, tapi di SK-kan oleh menteri sebagai organ negara, tapi diminta menjadi badan hukum nanti. Nah, ini mirip dengan yang dulu sebenarnya di Consortium of Medical Science gitu loh. Nah, kenapa? Di dalam pengelolaan pada saat itu eh, ditugaskanlah kepada Konsorsium Medical Science ini untuk kemudian dalam tanda petik untuk saat itu menjadi medical board-nya. Tapi memang tugas-tugas di dalam medical board-nya ini yang kemudian beliau dibantu oleh beberapa tim di dalam pengembangan pendidikan khususnya di dokter spesialis ini yang kemudian membentuk semacam grup kecil memang, grup kecil pada saat itu gitu loh. Nah, di dalam perkembangannya ini, terus kemudian detail mungkin ini saya hanya membaca dari apa yang pernah ditulis oleh beliau di buku Suwindra KKI. Detailnya nanti saya berikan ke Mas Bah. Tapi yang jelas pada saat itu setelah kemudian ada di tahun 2000, maka kemudian ada upaya yang ingin dibuatkan dalam satu regulasi negara. Kebetulan pada saat itu ada salah satu tokoh kita, tokoh kedokteran ya, yang berada menjadi salah satu anggota DPR. Beliau itu adalah Dr. Sanusi Tambunan. Ya mungkin Mas Isman tahu itu, Dr. Sanusi Tambunan. Beliau pada saat itu dari 2000 itu PAN itu udah ada ya, PAN kalau nggak salah. Nah, fraksi PAN ya. Nah, beliaulah yang kemudian akhirnya minta bagaimana kalau kemudian kita dorong dengan membuat undang-undang praktek kedokteran. Pada saat itu sudah ditawarkan sebenarnya untuk tenaga kesehatan yang lain juga, tapi yang paling siap memang baru dokter. Karena secara organisasi yang kuat itu pada saat itu adalah ID dan PDGI. Yang teman-teman nakes yang lain belum di tahun itu. Nah, itu yang kemudian akhirnya dibuatlah Undang-Undang Praktek Kedokteran. Tujuannya adalah secara umum protecting the people, guiding the doctor sebenarnya. Memproteksi masyarakat dalam upaya-upaya praktek kedokteran dan juga kemudian sebagai guiding buat kita juga dalam aspek pembinaan. Nah, disitulah kemudian muncul. Nah, ada sebuah proses politik saya kira. Kalau di dalam sebuah pembuatan regulasi pasti ada sebuah proses politik di DPR yang kemudian negara tidak mampu pada saat itu atau negara ingin konsentrasi di bidang yang lain sehingga di dalam pengelolaan SDM tolong dong dibantu oleh siapa? Oleh stakeholder yang selama ini juga sudah membantu pemerintah. Stakeholdernya siapa? Ada organisasi profesi, ada kolegium, ada institusi pendidikan kedokteran yang kemudian dibuat dalam satu bentuk asosiasi institusi pendidikan kedokteran. Nah, itu yang kemudian akhirnya dimunculkan di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran yang seharusnya, nah kalau kemudian kita bicara seharusnya, kalau itu muncul di dalam regulasi yang ada di dalam undang-undang, harusnya ada dong pembiayaan dari negara, kan begitu Mas Pak? Tapi tidak pernah ada. Dulu di zamannya eh, waktu itu Prof. Fahmi mencoba melakukan sebuah advokasi kepada Sexnek. Sexnek zamannya Pak Hatta Rajasa kalau tidak salah. Dan kemudian mencoba untuk kemudian ini ada di dalam sebuah undang-undang. Ya, karena proses proses pengawalan pada saat itu untuk kemudian masuk dalam satu
undang-undang ini tidak terlepas di dalam sejarah itu selain Pak Sanusi Tambunan, anak muda, kader muda di ID yang ikut apa namanya bergerak membantu untuk pembuatan undang-undang praktek kedokteran salah satunya adalah Prof. Fahmi gitu loh. Nah, yang waktu itu beliau masih masih sekjen kalau tidak salah. Nah, ini yang kemudian akhirnya mencoba mengadvokasi karena kita ada ketentuan dalam regulasi, bisa nggak negara memberikan sebuah proses untuk pembiayaan tugas yang diberikan oleh negara itu diberikan juga oleh negara pembiayaannya, tapi tidak ada gitu loh. Nah, dari situlah yang kemudian akhirnya dilakukan sebuah pengelolaan tugas-tugas kewenangan yang diberikan di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. Yang sekarang ini yang kemudian dibahasakan ya kalau apa namanya eh, power ya. Kalau power tends to corrupt, nah, itu kan di apa dimanapun kita nggak bicara hanya di profesi, dimanapun itu kalau kemudian kewenangan itu diberikan dan tidak terkontrol dan kemudian ya kembali lagi bukan institusinya, kita bicara ada personal-personal yang mungkin memanfaatkan kondisi itu sehingga akhirnya itulah yang kemudian muncul menjadi sebuah stigma di dalam organisasi profesi yang kemudian ya ya, itu kemudian di framing lah untuk yang kemarin akhirnya muncul Undang-Undang 17 2023 gitu loh. Jadi itu Mas Bas secara apa namanya agak runtutan ya. Mungkin kalau kalau diceritakan detailnya akan panjang juga. Tapi pasca di dalam setelah Undang-Undang Praktek Kedokteran itu sebuah kondisi krusial yang juga luar biasa dialami oleh teman-teman dokter pada saat itu. Kondisi krusialnya apa? Bayangkan yang selama ini praktek suka-sukanya, mau praktek 3 tempat, 7 tempat, 8 tempat, kayak jadi sopir angkot, mohon maaf, kayak sopir angkot yang bisa praktek habis dari A, B, pokoknya satu garis line metro mini, umpamanya gitu. Itu boleh. Nah, itu kemudian akhirnya dibuat sebuah aturan hanya 3 tempat. Itu yang kemudian menjadi sebuah dasar dilakukan judicial review oleh personal dokter, salah satunya Dokter Pranawa, Dokter Ana di Malang, anestesi yang di Malang, kemudian melakukan judicial review dari Undang-Undang Praktek Kedokteran berkaitan dengan 3 tempat praktek tadi. Nah, dari situlah yang kemudian akhirnya muncul sebuah keputusan MK Mahkamah Konstitusi penguatan. Kenapa harus 3? Kenapa tidak boleh lebih dari 3 gitu? Nah itu muncul muncul itu perkembangan perkembangan yang setelah itu karena kondisinya pada saat itu memang cukup cukup apa namanya krusial dan memang ada sebuah proses adaptasi yang kemudian akhirnya dilakukan oleh para dokter-dokter pada saat itu. Dan itu kemudian akhirnya memberikan sebuah kesempatan yang dulu mohon maaf kalau yang di Jakarta itu prof-prof semua, senior-senior semua akhirnya yang muda-muda bisa masuk karena ada tadi pembatasan-pembatasan tadi. Jadi regulasi yang berkaitan dengan praktik kedokteran ini yang kemudian menjadi sebuah pondasi masuk ke dalam undang-undang yang lain. Masalah undang-undang kemudian undang-undang apa namanya itu undang pendidikan tinggi yang pertama tahun berapa dia? Mas Isman itu ada juga ya undang-undang pendidikan kedokteran malah baru tahun 2013 baru dibuat gitu loh. Jadi ini ada sebuah kondisi yang memang kalau kita mengaca pada 2004 maka pada saat itu pun juga memberikan sebuah kondisi yang apa namanya penyesuaian dan butuh waktu juga. Bahkan pelaksanaan kita ambil contoh ada salah satu klausul yang menjelaskan berkaitan dengan internship karena akhirnya berubah yang namanya kurikulum berbasis disiplin ilmu menjadi kurikulum berbasis kompetensi. KBD menjadi KBK. Yang itu kemudian akhirnya baru bisa dilakukan dan kemudian akhirnya di situ ada namanya internship tahun 2007. Padahal Undang-Undang Praktek Kedokteran itu tahun 2004. Sehingga kalau kemudian kita lihat dari pasca dari Undang-Undang Praktek Kedokteran itu, maka kemudian akhirnya muncul regulasi-regulasi yang apa namanya memperkuat dan kemudian sebagai turunan peraturan-peraturan yang menjelaskan tugas kewenangan yang ada di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran tadi. Tapi yang jelas pada saat itu ya memang akhirnya kita menjadi lead sektor yang kemudian diharapkan untuk memberikan support terkait dengan
eh, pembuatan regulasi, terkait dengan kewenangan, terkait dengan juga kemudian di setiap eh, apa namanya itu tugas pokok selalu ada keterlibatan dari organisasi profesi di dalam pendidikan dan praktek kedokteran itu. Mungkin itu Mas Mbak sekilas Ya, itu. ya, baik. Sangat detail apa namanya penjelasan dari Dokter Adib. Terlalu Nah, detail atau panjang ya. ya, saya pikir malah bagus sekali. Jadi kami punya perspektif apa namanya yang berbeda tentang itu. Nah, kemudian eh, dalam proses penyusunan itu, kan ini kan kemudian eh, organisasi profesi mendapatkan pelimpahan kewenangan yang belum ada di dalam sejarah ini sebelumnya. Nah, apakah dalam proses penyusunan Undang-Undang Praktek Kedokteran itu 2004 itu di situ tidak apa namanya tidak ada kelibatan pemerintah pada waktu itu? Jadi kalau di dalam pembuatan regulasi pasti ada keterlibatan pemerintah. Kalau tidak salah di dalam penyusunan itu tahun 2004 Menteri Kesehatannya siapa dulu ya itu yang zaman Bu Siti Bu Siti Fadila atau ya? Pak ya Bu Siti atau Yudi, sebelumnya? Oh, Ahmad Ahmad Yudi. Suyudi. Oh Pak Suyudi betul ya, Pak Ahmad Suyudi. Nah, eh, kalau pada saat itu hubungan yang paling menurut saya ya karena saya masih awal-awal pada saat itu hubungan yang sangat-sangat mesra antara pemerintah dan organisasi profesi itu salah satunya di zaman itu. Kenapa saya bilang itu cukup mesra? 2004 itu ketua ID-nya itu sudah 2004 itu siapa itu berarti 2000 Prof. Fasamuluk. Prof Muluk. Nah, Prof Muluk adalah mantan ketua mantan Menteri Kesehatan yang kemudian menjadi ketua umum PBID. Pak Ahmad Suyudi Menteri Kesehatan yang waktu zamannya Prof Muluk beliau adalah Dirjen P2P, P2PM pada saat itu. Nah, itu yang kemudian menjadi satu kolaborasi yang sangat baik di dalam upaya saling mendukung tadi. Nah, sehingga di dalam pembuatan regulasi ditambah lagi tadi di dalam tim pembuat regulasi sebagai pengusul dan kemudian ikut dalam kalau sekarang istilahnya tim badan legislatifnya itu ada Dr. Sanusi Tambunan. Bahkan saat itu ada namanya Kaukus Kesehatan di DPR. Ada Kaukus Kesehatan pada saat itu. Ada beberapa senior-senior yang juga ikut membantu dan itu yang kemudian memunculkan regulasi. Nah, memang yang kemudian akhirnya ada sebuah pertanyaan di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran itu muncullah kata-kata yang kemudian ini yang eh, oleh beberapa kelompok dianggap kewenangan yang terlalu berlebihan diberikan kepada Ikatan Dokter Indonesia. Karena ada karena ada kata-kata Ikatan Dokter Indonesia sebagai satu-satunya organisasi profesi dokter di seluruh Indonesia. Nah, kalau ada pertanyaan apakah ini ada sebuah proses politik sehingga akhirnya muncul kata-kata itu, ya kita tidak bisa menafikan. Pasti ada proses politik gitu loh. Tapi kalau dari sudut pandang kami dan saya secara pribadi, pada saat itu adalah kondisi politik yang dengan hubungan yang sangat mesra dan Ikatan Dokter Indonesia dianggap menjadi sebuah partner yang strategis ya untuk membantu negara. Saya kira tidak pernah ada pemikiran-pemikiran negatif terkait dengan kewenangan yang diberikan kepada ID oleh para tokoh-tokoh yang ikut mendukung dalam upaya pembuatan undang-undang pada saat itu. Jadi ini harus harus dipisahkan itu sehingga jangan sampai kemudian mengesankan oh itu sengaja tuh disusupkan itu pasal-pasal itu lah. Ya pembuatan pasal-pasal di undang-undang itu kan semuanya juga susupan semua kalau dibilang. Dan sekarang pun juga begitu semuanya susupan itu loh. Jadi kita nggak bisa menafikan bahwa proses politik pasti itu terjadi gitu. Tapi ya tadi karena hubungan antara organisasi profesi, DPR dan juga legislatif dan juga eksekutifnya memang pada saat itu kolaborasi yang sangat kuat. Dan hasilnya itu yang kemudian akhirnya memberikan sebuah pondasi terkait dengan praktek kedokteran sebenarnya. Jadi undang-undang praktek kedokteran itu adalah sebuah pondasi sebenarnya untuk sebuah proses di praktek kedokteran itu loh. Baik. Jadi ini memang sebenarnya harus memahami konteks zamannya ya, Dok ya. Betul.
Ya, jadi memang apa namanya ternyata bahwa munculnya undang-undang praktek kedokteran itu memang pada saat itu tidak ada masalah apa dalam hubungan antara ID dengan pemerintah, bahkan mesra-mesranya mungkin. Ya, Nah, kemudian dalam perjalanan waktu eh, apa namanya ID harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan mendasar tadi. ya. Nah, apa yang kemudian yang dilakukan oleh ID pada waktu itu? Ya, jadi tahun 2004 pasca pemberian kewenangan yang dilakukan oleh negara ya melalui Undang-Undang Kedokteran itu, maka tentunya eh, di internal organisasi akhirnya memunculkan yang namanya Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. Ada MKKI. MKKI dulu nggak ada. MKKI itu ada memang pasca setelah Undang-Undang Praktek Kedokteran itu. Dan salah satu ketua MKKI pertama ya Dr. Merdias itu, Mas Isman kan. Itu ketua MKKI pertama, Dr. Merdias. Setelah itu baru kemudian Prof. Biran dan seterusnya itu. Nah, beliaulah yang membangun pondasi tadi. Jadi penjelasan tugas ya, di Undang-Undang Praktek Kedokteran setelah itu muncul ada kata-kata kolegium, ada kata-kata internship dan sebagainya. Itu belum ada penjelasan ini gimana ini. Oh, itu semuanya masih masih ini semua. Nah, kebetulan ya karena tadi saya masih baru dan saya nyantri, saya ikut dilibatkan namanya ada project World Bank HWS, Health Workforce Service ya. HWS itu sebelum HP5. Kalau kelanjutannya kemudian itu ada project HP5 itu Mas Isman. Nah, sebelumnya itu HWS. Di HWS itu salah satu ada dua yang utama itu adalah berkaitan dengan persiapan yang namanya internship dan juga penguatan dari kolegium tadi. Itu yang kemudian konsep itu dibuat oleh kalau kolegium oleh Dr. Medias, terus kemudian di internship saya bersama Dr. Jawari pada saat itu yang menyusun berkaitan dengan internship gitu loh. Nah, itu yang kemudian akhirnya kalau kemudian ada struktur namanya kolegium, maka dulu namanya Majelis Dokter Spesialis. Jadi antara kolegium dan juga perhimpunan spesialis itu jadi satu gitu loh. Dulu sama, jadi satu badan yang namanya perhimpunan dan kolegium itu yang disebut dengan namanya Majelis Dokter Spesialis. Nah, pasca itu kemudian akhirnya perhimpunan-perhimpunan ini, kemudian kolegium disatukan dalam satu badan di Pengurus Besar Ikatan Indonesia namanya Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. Di perhimpunan-perhimpunan namanya ada nama-nama kolegium-kolegium masing-masing pendidikan spesialis gitu. Nah, kemudian perhimpunannya akhirnya ini kan juga digabungkan, bukan digabungkan, dikoordinasikan oleh namanya Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian. Itu agak 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 jauh dari berdirinya MKKI. MPPK itu baru ada setelah tahun 2006 kalau tidak salah. Jadi setelah MKKI tadi sudah ada. Nah, ini yang kemudian sebuah dua badan yang dulunya namanya Majelis Dokter Spesialis, kemudian fungsi di dalam eksekutifnya di perhimpunannya dan fungsi di dalam kolegiumnya dipisahkan. Tapi di awal pada saat itu di dalam satu rumusan anggaran dasar anggaran rumah tangga, penguatan terkait dengan otonomi memang belum tertuang sebenarnya pada saat itu. Penguatan otonomi itu kan baru dituangkan pasca muktamar di Makassar ya. Makassar 2012 kalau tidak salah. Nah, itu penguatan otonomi yang akhirnya ada tugas kolegium dan apalagi itu kemudian berkaitan juga dengan eh, diperkuat lagi dari hasil Mahkamah Konstitusi tahun 2017 gitu. Jadi itu yang kemudian akhirnya dibuatlah itu. Kemudian ada tugas Continue Professional Development sebagai bagian resertifikasi. Nah, ada tugas yang juga disebutkan di situ. Apa? Kita susunlah yang namanya P2KB. Jadi di P2KB, kebetulan saya juga ikut menyiapkan, menyusun berkaitan dengan konsep P2KB. Yang pertama itu, yang konsep P2KB itu yang menyusun salah satunya adalah Dr. Yunilda, spesialis farmako yang dari UI. Beliau yang menyusun bersama Prof. Marsis pada saat itu.
Terus kemudian itu kemudian kita formulasikan dalam satu bentuk aplikasi. Saya ikut membuat di dalam satu aplikasi P2KB itu. Tapi di dalam konsep namanya P2KB itu yang kemudian akhirnya siapa yang menjadi yang punya tugas resertifikasi, maka itu kemudian kita buat di tiap-tiap cabang karena anggota itu ada di dalam cabang-cabang di Ikatan Dokter Indonesia. Itu kemudian kita buat namanya ada tim P2KB di setiap cabang tadi. Jadi ini adalah rentetan dari apa yang ada di dalam tugas tadi yang kemudian kita formulasikan menjadi bagian struktur yang ada di dalam Ikatan Dokter Indonesia. Ya, baik. Nah, Dok, ini kan sebenarnya undang-undang ini salah satu undang-undang yang tidak ada PP-nya ya, Dok ya. Nah, Undang-undang yang PP-nya itu malah Permenkes berkaitan dengan pelayanan itu di tahun berapa, Kang Adi? Yang berkaitan dengan praktek kedokteran ada. ya Bukan artinya PP, kan Permenkes, sorry, bukan PP, Permenkes, Permenkes. ya Permenkes, Permenkes, bukan PP-nya PP. nggak ada, betul. Nah, Betul, makanya PP-nya itu nggak ada. sebenarnya kemudian yang salah satu yang disoroti oleh beberapa kalangan karena eh, apa ya, Juklak juknisnya itu dari undang-undang ini kemudian tidak ada. Nah, kemudian kan banyak banyak kalangan yang kemudian apa menilai ID kemudian menginterpretasi sendiri undang-undang itu apa ya agar sesuai dengan tugas dan kewenangan keorganisasian ID. Nah, bagaimana itu penjelasannya, Dokter Ya, Adib? sebenarnya sederhana aja Mas Mbak. Kalau Ya, kemudian tidak ada juknis, tidak ada PP, itu kan bukan salahnya ID sebenarnya. Kan harusnya negara. Kan harusnya Kementerian Kesehatan yang pada saat itu menerjemahkan yang ada dalam undang-undang menjadi turunan peraturan. Jadi apa yang kemudian kita terjemahkan bukan kita terjemahkan sebenarnya. Kita tidak menerjemahkan undang-undang. Kita hanya membuat sebuah regulasi internal. Jadi sekali lagi itu regulasi internal. Nah, pengujian dari regulasi internal ini memang tidak pernah dilakukan. Nah, itu bukan tugas daripada kita. Tugasnya ada di siapa? Tugasnya di ada dalam pemerintah. Jadi kalau kemudian ada sebuah proses mulai dari 2004 tidak ada PP sampai kemudian berlanjut dan ya dalam tanda petik kita diberikan kewenangan kekuasaan itu 19 tahun sampai kemarin 2023, tentunya ya bukan salahnya Ikatan Dokter Indonesia. Kenapa tidak muncul itu sebuah regulasi turunan itu kan tugasnya harusnya dari pemerintah gitu. Nah, ini yang saya kira perlu saya klarifikasi juga sehingga ID tidak dalam posisi kemudian mengkooptasi bahwa oh ini udah kita atur kok. Nggak bisa. Itu hanya regulasi internal. Kita nggak punya kekuatan hukum apapun sebenarnya. Tapi kita membantu negara, ayo pembinaan ini. Sehingga kalau kemudian membahasakannya pembiayaan dan sebagainya, kita membuat aturan internal pembiayaan P2KB sekian ratus ribu namanya. Nah, ini kan sebenarnya kita terbuka. Kita ini terbuka membuat satu regulasi itu. Nah, kalau memang itu salah, ya seharusnya memang dibuatlah regulasi dalam turunan Undang-Undang Praktik Kedokteran itu yang dibuat oleh siapa? Oleh kementerian yang memang punya kewenangan terkait dengan hal itu. Tapi kan cut off-nya ini sekarang masuk cut off. Undang-undang ini nggak bagus. Undang-undang praktek kedokteran ini nggak bagus. Karena pengujian terhadap undang-undang praktek kedokteran sudah sekali pernah dilakukan tahun 2017. Sudah dilakukan uji gitu loh. Nah, kita bukan menginterpretasikan ya. Kita menyampaikan sebagai bagian dari pihak terkait dengan uji praktek kedokteran dan ternyata dalam proses di Mahkamah Konstitusi itu bukan dimenangkan, tapi banyak masukan yang kemudian kita sampaikan itu menjadi justifikasi dari Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017 gitu. ya, baik, Dok. Pertanyaan selanjutnya akan lanjutkan oleh teman yang lain. Berarti. Silakan Mbak Asih atau Mbak Nila. Um, izin Pak, mungkin tadi untuk saya masih ingin make sure lagi mengenai untuk yang tadi untuk karena tidak ada juknis itu kan jadi ID membuat regulasi sendiri. Nah itu regulasinya untuk internal gitu Pak.
mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana eh, peraturan itu mengikat internal di ID seperti apa, terus kemudian bagaimana efeknya terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia seperti itu. Apakah ada seperti itu? Mungkin bisa diceritakan, Pak. Ya, ini pertanyaan bagus ini Mbak Nila. Jadi regulasi internal ini kemudian tidak diartikan dikelola oleh, wah ini kan buat anggota saya kelola sini, bukan. Regulasi internal ini akhirnya dijadikan dasar oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara di dalam undang-undang itu tadi, yang kita sebut dengan Konsil Kedokteran Indonesia. Sehingga regulasi-regulasi di konsil yang berkaitan dengan resertifikasi, regulasi konsil yang berkaitan dengan re-registrasi, itu juga kemudian mengacu dari masukan-masukan yang kita berikan, proses yang kita berikan, dan di dalam proses pembuatan regulasi di peraturan konsil tadi, kita ikut terlibat, dan kita bersama stakeholder yang lain, karena ada representasi dari organisasi profesi itu yang ada di dalam medical council atau konsil kedokteran. Dan itu universal, Mas Mbak. Di seluruh dunia yang namanya organisasi profesi, ketua, chief atau chairman dari organisasi profesi medical association itu selalu menjadi representatif dari medical council di semua negara. Singapura, Malaysia itu seperti itu juga. British bahkan ketua BMI-nya itu menjadi ketua presiden Royal College of Physicians dah. Jadi itu yang terjadi gitu loh. Artinya apa? Negara melalui sebuah medical council yang kemudian di situ menjadi, kalau bahasanya Prof. Minaldi di dalam buku Sewindo Kakak itu, rumah profesi. Konsil itu adalah rumah profesi yang itu menampung dari representasi dari apa namanya itu OP-OP dan juga stakeholder di bidang kedokteran, karena itu namanya masih konsil kedokteran gitu. Nah, jadi kalau kemudian tugas yang tadi ditanyakan Mbak Nila, bukan kemudian diartikan akhirnya kita mengolah sendiri, ngatur diri sendiri, enggak. Kita masukkan dalam satu regulasi yang akhirnya disepakati melalui sebuah regulasi namanya peraturan konsil, perkonsil. Nah, kalau dibilang perkonsil ini setara, selevel dengan Permenkes, karena konsil dibentuk oleh presiden. Tapi pertanyaannya tadi, betul, memang nggak pernah ada namanya dari undang-undang jadi PP, nggak pernah ada. Tapi peraturan teknis permen, perkonsil, itulah yang kemudian menjadi sebuah dasar proses-proses yang terjadi, sehingga akhirnya kalau tidak ada sebuah regulasi yang dibuat oleh konsil, maka kita tidak bisa membayangkan bahkan permasalahan-permasalahan praktek kedokteran, mulai dari masalah registrasi, mengenai sertifikat kompetensi, semua proses berkaitan dengan pengembangan keilmuan menjadi kompetensi baru, menjadi spesialis baru, itu kewenangannya itu ada di medical council tadi. Jadi rumah yang sebelumnya itu dikelola oleh organisasi profesi, sebelum undang-undang praktik kedokteran itu ya di internal tadi majelis dokter spesialis gitu. Itu kemudian ditarik, ada peran yang memang itu ditugaskan di dalam college yang ada di dalam perhimpunan atau organisasi profesi, yang itu kemudian ditarik dalam satu rumah profesi tadi, konsil kedokteran, yang membuat sebuah regulasi penguatan hukum sebagai tugas yang juga diberikan kewenangan oleh negara di Undang-Undang Praktek Kedokteran melalui konsil tadi. Oke, oke. Berarti untuk artinya adalah untuk peraturan ini berarti apabila misalnya ada pelanggaran itu maka akan diurus oleh ID itu sendiri nggih Pak. Misalnya dalam registrasi maupun sertifikasi untuk kompetensi seperti itu apabila ada Konsil, Bunila. oh, nggih, Jadi ada konsil. Konsil di situ ada konsil, ada di dalam konsil berkaitan ada re-registrasi yang administrasi, ada juga tugas disiplin melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran atau MKDKI. Itu yang dibawa konsil gitu. Nggih, berarti dalam konsil itu nggih Pak. Ya, Nggih. Mungkin dari saya itu Pak ya, Bahar mungkin bisa dilanjut. Mbak Asih silakan Mbak. Baik, terima kasih Dokter Adib. ya. Mungkin saya ingin melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Mbak Nila ya. Em, di dalam tubuh konsil itu kan sebetulnya sudah menjadi bagian being part of
Ya. government gitu jatuhnya. Lalu kemudian organisasi profesi ini sebetulnya memang pada masa pembentukan konsil itu kan memberikan saran dan lain sebagainya. Namun pada saat mungkin kita melihatnya di era JKN gitu ya dok, pada saat pembukaan dokter spesialis atau prodi-prodi spesialis gitu, itu banyak sekali mungkin ada beberapa benturan-benturan ketika kita mau membuka prodi baru dan lain sebagainya itu ada beberapa isu yang menguak bahwa ini ada apa ya, ada kesulitan gitu di organisasi profesi karena eh, banyak perizinan yang terlalu panjang gitu. Lalu kemudian pertimbangan-pertimbangan itu eh, yang ter apa ya, yang menguak di apa isunya adalah ketidaktransparansi. Nah, bagaimana kemudian organisasi profesi ini menyingkapi hal tersebut gitu. Kasih dok. Ya, jadi di dalam tugas-tugas tadi, independensi yang kemudian dilakukan tentunya dalam satu upaya melakukan sebuah pengelolaan, ya, melalui pengelolaan sendiri sehingga tadi saya nggak bisa apa namanya menyalahkan ada persepsi yang mana nih sekarang pelaporannya, ada nggak pelaporannya, ada nggak kemudian ininya ada di dalam sebuah proses tadi, ya kalau kalau saya sebagai pimpinan di dalam pemerintah, maka saya tinggal minta aja, aku minta laporannya dong. Mana laporan keuangannya? Mana laporan tugas? Terus kemudian kalau ada konflik yang kemudian terjadi di antara pendengar spesialis, jangan serahkan itu di internal profesi. Karena kalau di internal profesi kan, tarik itu menjadi kewenangan ada di mana? Konsil. Ada beberapa proses yang kemudian itu terjadi di konsil. Saya ambil contoh umpamanya berkaitan dengan pendidikan spesialis emergensi. Pendidikan spesialis emergensi kebetulan saya ikut membantu untuk kemudian muncul menjadi pendidikan spesialis emergensi tadi. Dibuat proses pendidikan sudah menghasilkan hampir 80 orang dari tahun 2005 ya. Ada pendidikan spesialis di Universitas Brawijaya tapi tidak diakui. Kenapa tidak diakui? Karena bicara spesialis emergensi itu kayak sisir rambut, menyisir semua, seret, hilang semua yang di atas. Siapa? Ya spesialis-spesialis yang lain juga gitu loh. Nah itu yang kemudian akhirnya ada gesekan sehingga ini nggak bisa itu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Dwi tadi gitu. Apa yang kemudian dilakukan? Nah ini yang ya kebetulan pada saat itu saya sekjen, kita lakukan eh, ada proses yang kemudian salah. Yang pada saat itu, yang kemudian akhirnya kita bantu, ini harus kita akui dulu dari organisasi profesi sebagai perhimpunan dokter spesialis. Setelah itu baru masuk ke dalam sebuah proses pengakuan pendidikannya. Ya, ya kalau dibilang kemudian ya pada saat itu karena dokter Adib, kalau bukan mungkin nggak akan jadi. Ya saya nggak bisa menafikan itu. Tapi yang jelas pada saat itu peran daripada profesi memang buat kami juga saya secara pribadi pada saat itu menggolkan pendidikan emergensi juga butuh satu proses di internal yang harus kita lakukan supaya itu bisa dipahami tentang apa ini pendidikan spesial emergensi. Nah, seharusnya proses ini muncul atau tidak perlu muncul di internal profesi, tapi ditarik kewenangan itu ada di namanya rumah profesi di medical council tadi. Ini yang kemudian akhirnya sekarang sama dengan ada perkonsil berkaitan dengan kewenangan tambahan. Sementara masih yang pendidikan dokter spesialis, SP2, ada fellowship, ada konsultan yang itu kemudian, nah ada siapa itu? Di situ ada medical council. Sebagai rumah profesi, disinilah menyelesaikan masalah internal. Jangan kemudian itu diserahkan kepada internal profesi. Artinya jangan serahkan semua di ID. Tidak bisa. Karena memang ID tidak mampu untuk melakukan sebuah pengkondisian ini. Sehingga perlu ada kewenangan yang itu ditarik sesuai dengan tupoksi pada saat itu melalui Undang-Undang Praktek Kedokteran, melalui konsil, medical council. Di semua negara juga seperti itu gitu loh. Ya, cuman memang stigma yang muncul ya karena tadi tarikan-tarikan di internal profesi ya. Tapi kalau saya mengatakan gini, kalau ada yang salah di dalam sebuah pengelolaan organisasi itu
Jangan salahkan organisasinya, tapi salahkan orang yang mengelola. Nah, kan gitu. Kalau ide ada yang jelek, jangan salahkan idenya, tapi salahkan saya sebagai ketua umumnya. Kan gitu sebenarnya. Kan itu. Gitu. Jadi ini yang harus dipahami sebenarnya. Berkali-kali kemudian stigma yang muncul itu memberikan pahaman. Tapi saya nggak bisa menafikan kondisi itu ada. Kondisi yang disampaikan Mbak Dwi tadi itu betul ada, gitu loh. Itu yang kemudian akhirnya apa? Nah, tapi di dalam perkembangannya memang kondisi seperti itu di zaman yang sebelum Undang-Undang Praktek Kedokteran, oh lebih ini lagi. Dibuat regulasi dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran masih ada juga, ya walaupun itu lebih lebih baik dibandingkan sebelum ada undang-undang. Nah, yang kemudian berkembang, apalagi sudah ada beberapa perubahan transparansi dan sebagainya. Nah, kita tinggal sampaikan saja. Semua proses di dalam pengelolaan yang diberikan kewenangannya di dalam undang-undang, semuanya harus ada audit. Kan ada namanya kendali mutu, kendali biaya. Itu yang menurut saya yang memang selama ini controlling, kontrol balance di dalam pengelolaan tugas-tugas kewenangan ini yang seharusnya itu adalah tugas dari kementerian, ya, itu yang kemudian belum berjalan dengan baik pada saat itu gitu loh. Baik, berarti untuk istilahnya untuk check and balances itu bisa dilakukan oleh konsil dalam hal ini mungkin Dan perpanjangan juga Kementerian Kesehatan juga Mbak Dewi. iya dan juga Kementerian Kesehatan lewat Kementerian sekretariat Pendidikan, sorry. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan karena pengampunan dua dan praktek kedokteran ada dua institusi iya kementerian. ada dua karena ada keilmuannya di situ ya dok. Betul. Iya. Lalu kemudian dok, mungkin kalau tadi kan terkait dengan pembagian kewenangan antar spesialistik yang saya tangkap adalah ketika ada pembagian kewenangan antar spesialistik pada saat pembukaan medical emergency misalnya dokter spesialis medical emergency itu kan harus ada pengkajian ulang apakah dia akan meng-cut off kompetensi-kompetensi dokter lainnya dan lain sebagainya. Lalu apakah hal ini juga kemudian apa ya serupa gitu dok ketika pada saat pendisiplinan. Nah, pendisiplinan eh, apa bagi anggota-anggota profesi. Mungkin saya ambil contoh ekstrimnya ya, Dok, terkait dengan dokter terawan gitu. Ya, di situ kan agak sedikit kok apa ya? Mungkin ada sedikit anomali memang mungkin dari sisi dari sisi terawannya juga mungkin ada beberapa yang apa terkait dengan kompetensinya juga kemudian ada juga apa pembagian etik atau mungkin dari kode etiknya nggak sesuai dan lain sebagainya. Mungkin itu dok. Mohon tanggapannya. Makasih. Ya. Ya, jadi eh, kenapa itu kemudian harus ada pengaturan kompetensi? Itu yang kemudian dibuat dalam satu regulasi yang namanya standar kompetensi. Pembuatan standar kompetensi itu ada di dalam satu kewenangan yang itu kemudian pembuatannya itu disahkan oleh peraturan konsil. Nah, apa yang kemudian penting menjadi standar kompetensi ini yang akan menjadi sebuah dasar munculnya munculnya kompetensi di dalam sebuah proses pelayanan. Saya seorang dokter ortopedi mamanya. Maka saya tentunya menjalankan praktek kedokteran sesuai dengan standar kompetensi yang saya punya. Saya tidak boleh melampaui daripada yang kemudian dibuat di dalam standar kompetensi. Itu rujukan kita, itu pegangan kita gitu loh. Sehingga kalau itu kemudian di luar, ada dua yang kemudian bisa. Satu, itu akan tadi apa istilahnya itu meraup, merambah kewenangan kompetensi orang lain, ya. Atau yang kedua adalah berpotensi permasalahan medical abuse yang itu kemudian muncul istilah kalau di masyarakat malpraktik tadi. Karena dasar di dalam pengaturan disiplin yang ada di Majelis Kehormatan Disiplin itu adalah standar kompetensi yang dibuat oleh perhimpunannya sesuai dengan kompetensinya gitu. Nah, kalau kemudian kita mengacu tadi mungkin tidak spesifik ya, tapi itu sebagai contoh ya. Ada seorang dokter yang kemudian menjalankan tidak sesuai dengan kompetensinya, ya tinggal kita kembalikan saja. Anda nggak kewenangan kompetensi itu. Bedakan antara eh, kewenangan kompetensi, bukan masalah eh, outcome sebuah testimoni, ya. Bedakan itu. Oh, saya sembuh kok. Kembalikan lagi dengan tadi. Jadi yang dilihat adalah
pada saat kemudian bicara berkaitan dengan namanya saya berpraktek sebagai ortopedi, maka saya juga menjalankan, saya nggak bukan merambah ke prakteknya dokter saraf. Ya, kalaupun ada kita bicara pain control ya, dokter dokter ini dokter Isman, akhirnya pain control itu disepakati menjadi kewenangan 5 disiplin ilmu. Karena di mulai tahun berapa ya, sekitar tahun 2018 itu kemudian doktrin tentang overlapping kompetensi itu dirubah menjadi sharing kompetensi. Itu istilahnya kalau itu doktrin. Oh, ini punya saya. Itu ini yang kemudian akhirnya wah ini kalau masuk berarti overlapping. Nah, itu kemudian kita bicara sharing gitu. Dalam pemahaman sharing inilah kemudian mulai berkembang. Ya. Tadi akhirnya ada yang kemudian bicara kewenangan dokter yang hanya bergerak di bidang diagnostik akhirnya masuk ke dalam intervensi. Ya kan? Seorang dokter neuro juga bisa melakukan intervensi, ya. Seorang dokter apa namanya itu rehabilitasi medik juga melakukan intervensi PIN bisa, karena ada white paper yang kemudian menjadi kesepakatan yang diatur dalam peraturan konsil gitu loh. Nah, inilah yang kemudian tentunya menjadi sebuah pegangan gitu loh. Tapi kemudian eh, yang apakah semua dokter itu paham tentang standar kompetensi yang dia seharusnya lakukan? Ya, harusnya paham. Disinilah perlu peran daripada organisasi profesi untuk mengingatkan gitu loh. Untuk mengingatkan bahwa, dokter Isman, kamu neurologi, ini loh wilayahmu, nggak usah masuk kemana-mana, kan kasarannya begitu. Nah itu yang kemudian persepsi-persepsi itu yang akhirnya perlu sebagai controlling tadi, guiding, jadi protecting the people, guiding the doctor itu, yang itu diwujudkan dalam tugas-tugas yang dilakukan oleh organisasi profesi. Terima kasih, Dok. Mungkin Pak Baha, silakan untuk selanjutnya. Ya, baik. Saya lanjutkan lagi, Dok. Nah, sekarang di ujung-ujung ini apa namanya kreatif. Nah, ID kan kemudian sekarang apa? Saya tidak tahu persis ya kapan kemudian itu menjadi semacam. Jadi kalau di tahun tadi awal-awal apa undang-undang praktek kedokteran itu begitu mesra begitu. Nah, sekarang kan kebalikannya ini kondisinya itu. Nah, apa kemudian yang memicu apa munculnya keadaan kondisi yang seperti sekarang ini? Ya, kalau kita bicara memicu, maka ada sebuah proses akumulasi permasalahan yang muncul di dalam pengelolaan tugas-tugas tadi. Artinya terlepas ini ada muncul pasca diberikan kewenangan undang-undang praktek kedokteran ataupun secara internal di luar daripada kewenangan yang diberikan di dalam undang-undang praktek kedokteran gitu loh. Jadi saya pribadi ini saya bicara dalam konteks pribadi ya, bukan bukan dalam konteks sebagai ketua umum saat ini. Tapi dalam semua proses yang kemudian kita alami, saya alami dari tahun 2000 sampai kemudian akhirnya kemarin gejolak muncul di dalam kaitan dengan Undang-Undang 17 2023, tidak terlepas dalam sebuah proses akumulasi permasalahan yang tidak diselesaikan sehingga itu menjadi sebuah tumpukan yang akhirnya jadi stigma. Stigma itu ya tergantung sekarang. Stigma ini akan dikelola oleh kelompok, oleh orang yang untuk kemudian memasukkan dalam sebuah intervensi regulasi dan sebuah proses advokasi tadi, ataukah kemudian menjadi sebuah kelompok yang ingin mempertahankan statusnya. Nah, jadi ya ini yang kemudian terjadi gitu loh. Kita nggak bisa menafikan, kita jujur, ya kita harus jujur saja bahwa ada sebuah proses ya yang kemudian akhirnya eh, wah ini nggak bisa dikasih peran terlalu berlebihan. Buat saya selalu sampaikan, ini bukan masalah kewenangan yang kemudian tidak diberikan kepada organisasi profesi, nggak ada masalah sebenarnya. Karena tahun 2004 sebelum diberikan kewenangan juga organisasi profesi eksis kok, nggak ada masalah gitu loh. Jadi pengambil alian kewenangan yang itu kemudian udah kita tarik lagi deh biar menjadi tugas negara, monggo silakan, gitu loh. Karena organisasi profesi,
kolegium, dan masyarakat di profesi, di stakeholder kesehatan yang lain, kita ini selalu menjadi partner pemerintah. Sehingga kalau kemudian dulu ada undang praktek kedokteran, diikuti juga akhirnya undang-undang kebidanan, diikuti juga ada muncul undang-undang keperawatan, bukan dalam satu upaya untuk kemudian menciptakan kelompok-kelompok yang tadi mempunyai kewenangan berlebihan, tidak. Tapi memang negara yang memberikan pada saat itu. Nah, kalau itu kemudian ditarik lagi, buat kita saya yakin nggak ada masalah. Tapi yang penting bahwa tadi ada historis tadi yang harus dipahami. Loh, dulu memang dikelola oleh organisasi profesi karena organisasi profesi diminta membantu negara. Nah, apakah kemudian sekarang dengan semua proses yang tadi yang dianggap bahwa akhirnya, oh ini melampaui kewenangan, wes kamu nggak tak kasih kewenangan lagi, semuanya tak tarik, kamu tak hilangkan, ya enggak begitu juga kan gitu. Tapi yang harus dibangun itu adalah, oke, kita nggak dikasih, kamu nggak tak kasih kewenangan, tapi bantu dong saya supaya kemudian ada proses transisi adaptasi, karena dulu pun juga dilakukan. Kita 2004 ada transisi adaptasi loh. Sehingga akhirnya itu bisa dipahami. Nah, ini pun juga saya harusnya begitu, ada transisi adaptasi. Tidak kemudian menisbikan ada istilahnya itu ada yang selama ini secara historis ya, dan bahkan kemudian buat kami sebenarnya saat ini bukan masalah kewenangan yang tidak diberikan, tidak, tapi kondisi-kondisi yang kemudian akhirnya seperti memicu konflik di internal, itu yang buat saya menjadi sebuah kekhawatiran bagi bagi kami ya, bagi saya juga sebagai ketua umum PBID pada saat ini dengan dinamika ini gitu loh. Jadi yang kita ingin dorong sekarang kalau umpamanya perubahan itu, ayo kita buat perubahan-perubahan ya, apalagi dengan kepentingan global yang sekarang diinginkan oleh negara. Karena di semua negara proses-proses yang berkaitan dengan masalah kepentingan global itu juga terjadi. Kami kemarin ketemu di Helsinki pun juga kondisi yang dialami oleh Medical Association dan lain juga sama. Tapi yang menjadi penguat di antara mereka apa? Negara masih mengajak organisasi proses, bantu saya. Kamu nggak ada kasih kewenangan, tapi bantu saya. Kan gitu. Nah, ini yang sebenarnya, Mas Ba, yang kita harapkan sebenarnya ya. Dan ya tadi, kalau ada yang salah di dalam pengelolaan organisasi profesi, jangan disalahkan organisasinya gitu loh. Tapi karena memang mungkin kewenangan atau mungkin tugas-tugas tadi yang mungkin melampaui dari kewenangannya, itu yang saya kira mungkin ya yang harusnya diperbaiki, diluruskan gitu loh. Bukan kemudian akhirnya dihilangkan, bahkan apa namanya itu benar-benar eh, tidak diakui dan sebagainya gitu loh. Ya, jadi sebenarnya proses adaptasi dan transisi dari perubahan itu sebenarnya yang yang perlu dilakukan dokter ya. Jadi sama seperti pada periode dulu undang-undang kedokteran. Nah, dalam konteks perubahan ke undang-undang kesehatan ini juga sebenarnya harus dilakukan hal yang sama ya. Jadi negara kemudian dulu yang memberi, nah sekarang negara kembali mau mengambil, tapi proses eh, transisi itu yang kemudian tidak dilakukan sehingga muncullah gejolak-gejolak yang sekarang ada. Kira-kira begitu ya, Dok ya? Ya, betul. Jadi itu yang Eh, yang menurut saya yang bagi kami, dan saya selalu sampaikan kok. Kami siap mengajak teman-teman, dan saya yakin teman-teman di internal organisasi profesi, kemudian kolegium, di teman-teman di OP kesehatan yang lain, kita siap kok. Kita akan menyesuaikan regulasi internal kita juga. Ya, tapi tentunya harus ada masa transisi supaya apa? Apa namanya? Penafsiran implementasi sebuah regulasi itu enggak madek saknyet apa ya kalau bahasa Jawanya itu kan nggak begitu. Tapi harus pelan. Karena apa? Oh, selama ini sudah dikelola ini, sekarang ini diambil alih, ya ada proses dulu yang harus kita lakukan. Nah, ini yang harusnya dimunculkan gitu loh. Dan saya kira kalau niatnya kita adalah ingin memperbaiki sistem, maka yang harus dikedepankan adalah kolaborasi, bukan kemudian sentralisasi di dalam sebuah pengelolaan itu tadi. oke, baik. Mbak Nila, Mbak Asih, masih ada yang lain? Boleh Pak Ya, bahas silakan, sedikit. silakan. Ya, Mungkin ini dok,
eh, kalau sekarang kan dulu mungkin ID sebagai regulator, sekarang sebagai operator. Tadi sempat disampaikan bagaimana kita berkolaborasi antara antara Ikatan Dokter Indonesia atau mungkin organisasi profesi dengan Kementerian Kesehatan dalam hal ini sebagai pemerintah. Namun yang saya perhatikan mungkin banyak caranya gitu ya, caranya melalui proses judicial review dan lain sebagainya. Namun seperti yang kami ketahui, itu ada proses pada saat penyusunan undang-undang dan penyusunan PP dan PMK, lalu juga kemarin ada pertemuan antara konsil, kolegium dan lain sebagainya gitu ya bersama-sama. Pak Menteri dan Pak Wamen gitu ya. Lalu proses apa lagi yang sebaiknya bisa di apa ya bisa dijadikan sebagai penyambung, penyambung atau mungkin kayak apa ya secara mikropolitiksnya itu apalagi yang harus sekiranya bisa dilakukan. Karena tadi seperti Pak Adib sampaikan mungkin harus ada jembatan nih proses transisi dari apa yang sudah organisasi profesi lakukan, terutama kalau yang saya lihat dari penilaian disiplin profesi ya. Disiplin profesi ini agak sedikit khas karena mungkin agak-agak tricky juga gitu. Nah, ini kan sekarang diambil alih oleh konsil gitu, menjadi alat kelengkapan konsil majelis disiplin profesinya. Nah, kira-kira apa yang menjadi ekspektasi dari organisasi profesi terutama IDI dalam hal ini? Terima kasih, Pak Adib. Ya, jadi yang berkaitan dengan majelis disiplin memang dari dulu di Konsil. Namanya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran MKDKI. Kalau sekarang namanya MDP itu karena meliputi semua unsur tenaga kesehatan juga. Ya. Dan memang kalau kemudian kita bicara di internal profesi, kita tidak bisa memberikan sebuah konteks disiplin karena tugas disiplin itu ada di Medical Council. Di semua negara tugas disiplin itu ada di Medical Council itu. Sehingga yang bisa kita bedakan antara berkaitan dengan hukum, disiplin sama etik. Dan organisasi profesi hanya memberikan sebuah pengawasan pembinaan etik profesi. Nah, ini yang memang medical etik ya, bahkan ada namanya International Code of Medical Ethics itu berkembang. Ya, kemarin terakhir kita buat revisi terkait dengan deklarasi Helsinki berkaitan dengan International Code of Medical Ethics pun juga kita lakukan revisi kemarin di Helsinki itu juga seperti itu gitu loh. Jadi kita hanya mempunyai kewenangan berkaitan dengan masalah medical etiknya. Tapi berkaitan dengan disiplin, maka itu ada dalam satu lembaga yang namanya Medical Council, yang di mana Medical Council yang menjalankan itu sekarang disebut namanya ada Majelis Disiplin Profesi. Jadi itu yang berkaitan dengan disiplin. Sehingga kewenangan-kewenangan untuk berkaitan disiplin yang memang ada di MDP yang saat ini gitu loh. Nah, kemudian sederhananya sebenarnya ini sih bisa selesai masalah. Kalau apa? Kalau kita semuanya turunkan ego. Caranya bagaimana? Tinggal kumpulkan saja ke OP-OP kesehatan ini, ya. Bahkan bahasanya dulu, kalau ada proses, kita bicara di iklim demokrasi, kita bicara ada proses namanya pembuatan regulasi, ada perbedaan di dalam sebuah proses pembuatan regulasi, bukan berarti kemudian karena kamu kalah, maka kamu lawan saya. Karena kamu menang, kamu menjadi raja saya, kan nggak bisa begitu. Nah, ini yang harusnya dimuncul gitu loh. Sehingga buat kami pun, kami siap kok. Ayo, kemudian apa yang kemudian kita bisa lakukan dalam satu upaya, mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Strategi pemerintah di bidang kesehatan berkaitan dengan SDM apa? Mengenai permasalahan-permasalahan SDM, distribusi, kekurangan dokter dan sebagainya. Mohon maaf, saya keliling dari Sabang sampai Merauke, permasalahannya itu saya masih belum yakin dengan Undang-Undang 17 2023 ini akan bisa menyelesaikan masalah distribusi. Saya nggak yakin. Kenapa? Strategi intervensinya itu jangan samakan antara pengelolaan di Sumatera dengan di Papua. Sangat beda. Nanti Kang Hadi harus masukkan juga itu. Strategi pengelolaan manajemen spesialis ya untuk di daerah-daerah terpencil. Nggak semudah mamanya ngirim dokter, nggak semudah begitu. Itu yang sekarang kasus pemukulan itu, dia tahu cuma dikasih insentif berapa? 7,5 juta di Mamberamo Tengah. Dia mau itu kerja di sana. Sampai sana yang mukul malah asisten 3. Nah ini kan, nah gimana sekarang mau dokter mau di sana di Lani Jaya, cuma ada 4 dokter, 2 dokter umum, 2 dokter spesialis.
nggak ada yang berani gitu loh. Nah, ini nggak sesederhana itu. Kenapa? Strategi di dalam ini butuh peran-peran semua stakeholder. Nggak bisa itu sentralisasi. Nah, sekarang tinggal gimana caranya kalau kata Bu Dwi, Pak Menteri, ayo kita ngobrol bareng dengan enak, gayeng, ngopi, ayo kita selesaikan masalah, selesai itu masalah. Itu akan selesai gitu loh. Jadi Iya. kita nggak dalam memposisikan kuat-kuatan, enggak kok. Ya, tapi perlu ada satu forum menyatukan kembali dengan komitmen apa? Masalah kesehatan ini banyak loh. Ayo kerja bareng supaya kita bisa sama-sama menyelesaikan masalah kesehatan. Kan itu ya Mas Mbak ya. Boleh nambahin nih. Enggak. Ya, Pak Ketum izin nambahin. Ya, pertunjukan yang paling hebat sekarang ini eh, Hari Kesehatan Nasional ya. Itu OP sama sekali nggak terundang. Jadi pemerintah sebetulnya di mana dia mau mengakuinya. Itu satu. Nah, ketika eh, bisa berjalan sendiri dan sudah memenangkan eh, judicial review formil, eh, itu seolah-olah sudah bisa segala-galanya. Ternyata nggak bisa. Ya, masalah kolegium aja. Nah, kalau kolegium, independensinya di mana? Jadi kalau saya mengikuti eh, judicial review materialnya dari salah satu dokter senior, kalau saya sebutkan di sini adalah Profesor Johansia Marzuki, itu kesaksian semua DPR itu selalu berpatokan pada undang-undang yang sudah dibuat. Kita tersalahkan sepertinya seperti itu. Tetapi justru inilah undang-undang inilah yang kita lagi uji materialnya. Mungkin itu yang independensi daripada eh, apa kolegium ini akan diuji. Makanya hakim itu memberikan kesempatan pihak terkait ada dua kolegium. Mungkin nanti akan diikutin beberapa kolegium lagi. Jadi menurut saya kalau eh, nanti masalah ngopi ya mungkin paling enak ya harus berbuka hati. Masing-masing membawa kopi, bukan kopi dari beliau saja. Nah kebanyakan ini biasanya one way, Pak Bah. Nah ini yang berbahaya. Jadi bukan kita mau kuat-kuatan, sebetulnya mengerti nggak nih? Saya katakan bukan negara ya, pemerintah. Pemerintah yang dipimpin khususnya yang bagian terkecil itu Menterian Kesehatan tuh setuju nggak? Seperti itu. Sebetulnya kayak kami di Banten saja nih, izin Pak Ketum Pak Isman, kami masih diperlukan loh rekomendasi bahkan jujur ya ketika undang-undang itu menyatakan sudah tidak perlu, kami sempat digugat, disangka kami yang membutuhkan tidak. Kami akan patuh undang-undang, silahkan, tetapi kalau memangnya masih membutuhkan, ini kan skeptis semua jadinya. Bahwa kami itu masih diminta, dok ini bagaimana? Jadi diganti, bukan rekomendasi. Surat keterangan, apalah namanya, agar menghindari persoalan hukum. Padahal anggota kami juga ketika praktek malah dari DPMP TSP-nya maupun Dinas Kesehatannya itu mencari kami untuk menilai karena banyak kasus dokter palsu, kami yang memeriksa dan sebagainya. Bahkan bukan dokter, dia hanya mengcopy izin yang ditaruh di dinding, akhirnya semua terbongkar. Itu kita semua yang melihat. Nah, di pertemanan kita di antara para dokter itu kuat. Nah, kalau ini pemerintah sudah tidak ini lagi, ternyata memang pemerintahan daerah yang paling terkecil di Tangerang saja, mohon maaf, itu sudah mengetahui arti penting ketika terjadi kasus. Kami juga yang turun, terutama saya lah ditunjuk di Tangerang itu menjadi biro hukum. Mungkin itu aja tambahannya. Jadi kalau mau ngopi sama-sama bawa kopi gitu loh.
Terima kasih, Pak. Wah, ya. Sebenarnya ini tawaran yang sangat bagus ini ya. Tapi memang semuanya harus saya pikir harus terbuka dulu ya. Itu Ya, namanya semuanya harus open mind sih gitu. Nah, kan sebenarnya semuanya itu ingin memperbaiki sistem kesehatan kita kan tidak ada mungkin yang apa namanya bertujuan sebaliknya. Nah, Dokter Isman ini sudah lebih dari 1 jam dari rencana karena saking asiknya. Ya, Dan memang kasihan ini Pak Dokter Isman sudah malam ini di Gorontalo. luar biasa, nggak ada yang ngantuk ini. Iya, gak ada Iya, yang ngatur ini. matanya masih melek. Kalau diteruskan itu gak ada habisnya ini. Nah, nggak, mungkin ini nggak ada kopi loh, Pak ya Hari. padahal gak ada kopi. Ada Pak ini kopi Pak, saya kopi sendiri Pak. Nah, mungkin begini Dokter Adib untuk sesi ini kami cukupkan. Nanti akan kami baca ulang lagi hasilnya. Nah, nanti kalau misalnya kami apa namanya menemukan masih ada diperlukan pendalaman, nah kami nanti mungkin akan meminta kembali Dokter Adib untuk apa namanya wawancara kembali. Nah, kemudian waktu saya kembalikan ke Dokter Isman. Silakan Dok. Dr. Isman, itu saya coba share yang tentang sewindu kakak itu. Itu cerita tentang proses di Undang-Undang Praktek Kedokteran itu cukup detail itu, Mas Mbak. Ya, Proses ya, sejarahnya. ya. Dan di situ ada salah satu tulisannya Dr. Sanusi Tambunan almarhum. Oh, ya, ya. Terima kasih. Ya, iya. Ya, Silakan Dokter Isman. baik. Terima kasih Pak Bahaudin dan tim yang telah wawancarai secara mendalam Pak Ketua Umum PPID terkait dengan tema kita malam hari ini tentang dinamika dan dilema ID dengan pemerintah dalam sistem kesehatan nasional. Alhamdulillah sangat menarik sekali, menginspirasi apa yang disampaikan oleh Pak Ketum yang banyak dari kita belum tahu, tapi lewat percakapan malam ini banyak yang terungkap dan mudah-mudahan dialog ini bisa kita sebarkan ya Kang Hadi kepada seluruh anggota ID dan kepada masyarakat sehingga pertanyaan-pertanyaan tadi yang sebenarnya ditanyakan oleh Pak Baudin, Mbak Nila dan Bu Dwi yang merupakan pertanyaan dari masyarakat ya, dari publik terkait dengan hubungan antara ID dengan pemerintah sekarang sudah mulai terkuak. Bahwa sebenarnya antara ID dengan pemerintah itu hanya tinggal ngopi bareng, kata Kang Hadi ya. Ngopinya di bawah masing-masing dan tidak mengharapkan kopi yang disodorkan. Ya, jangan-jangan kopinya pahit. Nah, semuanya bisa menikmati kopi yang pahit. Gitu. Nah, ini yang mungkin perlu kita dialogkan ke depan. Mudah-mudahan riset daripada teman-teman UGM ini akan menjadi bagian dari pengambil kebijakan, insya Allah dalam rangka untuk pemulihan kesehatan Indonesia yang lebih baik, khususnya pada momentum Hari Kesehatan Nasional pada hari ini. Dan kemudian juga ini juga mengingatkan kepada kita semua bahwa ini itu lahir dari 4 tujuan, yaitu mempertinggi derajat kesehatan rakyat, memperjuangkan hak pokok dari tiap-tiap manusia, mempertinggi derajat ilmu kedokteran, dan mengadakan kehidupan yang layak bagi anggotanya. Jadi ini hadir bukan hanya untuk anggota, tapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan peran-peran ini itulah yang dimanifestasikan, salah satunya lewat peran yang diberikan oleh pemerintah, lewat Undang-Undang Praktik Kedokteran yang telah diberikan kepada ID selama 19 tahun, yang kemudian itu diambil kembali dan tadi Pak Ketum katakan ID dengan legowo menyerahkan kembali kewenangan itu jika memang itu adalah permintaan atau kehendak daripada pemerintah. Namun tentu perlu ada masa transisi dalam rangka agar supaya proses itu berjalan dengan baik dan lancar dalam rangka untuk kemaslahatan kita bersama. Demikian dialog kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kang Hadi sebagai host daripada KHC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Muhammad Isman Yusuf, spesialis neurologi. Uh, banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang memang uh, kita terbuka untuk uh, menjawab ini semua karena ada ketulusan di hati kita. Karena sesuai dengan judul, dinamika dan dilema hubungan ini dengan pemerintah semestinya memang sang Bapak juga membimbing kita semua. Baik, mungkin diskusi yang menarik pada hari ini
di mana ada kajian sejarah yang telah diterangkan oleh Pak Dr. Adib Humaydi sebagai Ketua Umum PBID, dan mungkin bisa membantu buat penjelasan buat kita semua ya, Bapak dari UGM semuanya, Bang Baha dan tim, dan kita sangat terbuka untuk menjelaskan itu semua. Ya, yang penting kita ngopi bareng. Terima kasih, Kang Hadi Konsien. Ya, malam ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, baik. Waalaikumsalam. Mungkin gitu.